Kami percaya sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka untuk itu Tuhan, kami rindu setiap kedatangan kami, hati kami, pujian kami menjadi tahta bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang melawat kami, Tuhan sendiri yang menjamah kami, sehingga ketika kami datang kepada Engkau dalam beban yang berat, Tuhan boleh tolong, Tuhan berikan jalan. Yang sakit pun Tuhan boleh jamah dan berikan kesembuhan, dan yang susah diberikan penghiburan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan, ampuni setiap dosa kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Bapak Ibu di sini percaya bahwa Yesus hadir di tengah kita? Saya percaya kalau kita mengimani siapa Yesus, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang membenarkan kita, bahkan Dia yang menguduskan kita. Amin. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita. Mari kita angkat tangan kita bersama. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita puji Dia, Yesus Anak Domba Allah, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, karena Dia adalah Raja segala raja. Haleluya. Yesus, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Sekali lagi. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus kemuliaan yang kami percaya memberkati hidup kami pada malam hari ini. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur bagi, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kehadiran-Mu yang berfirman memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Sujud di hadapan-Mu, memujimu,
menyembahmu, Yesusku sekali lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kepada hambanya Ibu Pendeta Susi kami persilakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak terima puji sembah kami. Terima kasih kami boleh berhimpun bersama-sama di tempat ini. Tuhan melihat segala kerinduan hati kami. Karena kami percaya hanya Engkau yang layak dipuji, dipuja, ditinggikan dan disembah. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Sungguh besar bagi kami. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi seluruh kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan sekali lagi hanya dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Shalom. Tuhan memberkati setiap kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang tidak asing bagi kita. Mazmur pasal yang ke-73, yaitu sesuai dengan kesaksiannya Ibu Kasno tadi ya Bapak Ibu, bahwa setiap kita ini hidupnya tidak mulus katanya. Ya, kita sama-sama membaca di dalam ayat yang pertama hingga yang ke-8, kemudian dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 28. Jadi kita enggak baca semua, namun kita baca Mazmur 73 ayat 1 hingga yang ke-8, dilanjutkan ayat 26 hingga 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati dan seterusnya. Kemudian ayat 26 sampai 28. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapakah yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang,
yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti tadi yang disaksikan oleh Ibu Kasno, bahwa setiap manusia hidupnya tidaklah selalu mulus. Setiap kita, yang mungkin kalau saya tanya satu persatu, pasti setiap kita pun ada pergumulannya, ya. Saya tanya pasti mungkin pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan antar relasi dan sebagainya. Pasti di dalam setiap kita ada pergumulan. Manusia hidup memang harus atau akan terus bergumul ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin manusia hidup tanpa pergumulan. Nanti kalau kita sudah di tempat 2 kali satu ya, baru di situ kita tidak lagi ada pergumulan. Saya pernah besuk kepada satu jemaat dan jemaat itu berkata, doakan kami Bapak Ibu Pendeta supaya kami tidak punya masalah. Terus saya berpikir, kalau hidup tanpa masalah itu bisa nggak sih ya? Bisa nggak kalau menurut Bapak Ibu? Nggak bisa, pasti ada masalah dan pergumulan itu. Di dalam Alkitab kita, contoh yang jelas itu adalah Ayub, kemudian Habakuk, kemudian Mazmur 73 yang kita baca ini. Mereka bergumul benar-benar Bapak Ibu sampai akhirnya mereka menemukan jawabannya. Bahwa setiap orang yang di dalam pergumulannya tetap berharap, berlindung, dekat dengan Tuhan, maka di situ mereka akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata. Kalau kita membaca ayat pertama, dikatakan ada kata sesungguhnya Allah itu baik. Kata sesungguhnya ini berarti apa Bapak Ibu? Sudah mengalami atau belum kira-kira? Pemazmur Asaf ngomong sesungguhnya, berarti udah ngalami belum? Sudah. Kan kayak misalnya apa yang proklamasi kemerdekaannya dikatakan sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena apa? Indonesia waktu itu sedang merdeka, mengumandangkan kemerdekaannya. Karena memang kemerdekaan itu haknya segala bangsa. Nah, ketika pemazmur Asaf berkata sesungguhnya Allah itu baik, karena memang pemazmur Asaf sudah mengalaminya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu baik. Sehingga dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Di tengah-tengah pergumulan itu dia katakan, sebenarnya aku ini loh nyaris mau terpeleset. Kenapa terpelesetnya? Karena waktu itu dia tengah cemburu kepada orang-orang pembual, kepada orang-orang di sekitar mereka yang kelihatannya kok jauh dari Tuhan, kok hidupnya enak. Dikit lagi aja dia juga jatuh gitu ya. Jadi dia akan mulai menyangkali Tuhan, ataupun mungkin mengatakan Tuhan itu nggak adil dan sebagainya. Justru di saat-saat pemazmur sudah selesai di dalam pergumulannya, maka bersyukur bahwa dia tidak menghujat Allahnya, dia tidak meninggalkan Allahnya, dia juga tidak menyangkali Allahnya. Ayat ini juga menjadi satu undangan bagi kita. Apakah pada saat ini kita juga sadar bahwa mungkin kita berkata, Tuhan, aku ini udah hidup bersih di hadapan Tuhan, aku gak pernah berbuat jahat sama orang lain, aku belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Kenapa sih pergumulan itu ada dalam kehidupan kita? Waktu mama saya sakit, saya berpikir, Tuhan kenapa ya? Mama saya kan orang baik gitu ya. Saya ingat waktu saya masih remaja, kami hidup sederhana. Kemudian di tengah-tengah kesederhanaan keluarga kami, ada orang tuh mau pinjam uang. Padahal uang yang mama saya pegang itu cuma tinggal 50.000 atau berapa puluh ribu aja ya.
untuk beli beras, beli ini itu gitu ya. Tapi saat itu tetangga itu ketok pintu, perlu uang. Dan waktu itu akhirnya mama berikan uang itu. Wah, kami agak geger ya. Uang cuma segitu kok malah dikasih pinjem. Kita besok makan apa gitu ya. Tapi itulah sifat daripada mama saya. Orangnya ini istilahnya apa ya? Orang mentoloan, enggak tega kalau melihat orang tuh susah, minta bantuan, pasti ditolong. Dan waktu mama saya sakit, dinyatakan sakit mulai bulan November 2019. Jadi 2 tahun kemarin ya, sampai November 21, jadi 2 tahun sakit. Itu saya melihat saya mulai bertanya, kenapa Tuhan sebaik mama saya sakitnya seperti ini ya. Jadi sakit timus, Bapak Ibu, kalau orang itu ada jantung, ada paru-paru, di tengah-tengah ada timus. Timus itu juga berhubungan dengan darah gitu ya, jantung, paru-paru bekerja sama-sama. Nah kemudian timus kalau seusia orang tua, mulai usianya terus melanjut, maka timus itu harusnya mengecil begitu. Mama saya membesar. Nah terus kemudian karena membesar ini, jadi tidak bisa mereproduksi darah dengan baik. Jadi harus ditransfusi selama setiap 1 bulan sekali, dan kemudian pernah 1 bulan 2 kali. Jadi tergantung kadar Hb-nya turun berapa sampai berapa begitu. Waktu harus transfusi itu Bapak Ibu, mungkin kami berkata, aduh kasihan sekali ya mama saya. Apalagi kalau udah ditransfusi katanya cari nadinya susah apa ya. Kadang-kadang sampai bengkak-bengkak apa gitu ya. Saya sampai berkata, Tuhan kasihan ya. Jangan ditambahlah istilahnya penderitaannya. Nah Tuhan seolah-olah dengar doa itu waktu itu bulan Januari sampai bulan Mei kemarin tahun ini tidak ditransfusi. Dinyatakan timusnya juga tidak membesar lagi. Aduh kami bersyukur benar-benar Bapak Ibu ya. Karena memang selama 5 bulan itu tidak lagi transfusi, tidak ke dokter, tidak apa. Aduh kami itu benar-benar bersyukur, mujizat terjadi gitu ya, kami berpikir begitu. Ternyata Bapak Ibu, sejalannya dengan transfusi yang sudah 2 tahun itu, ternyata kadar zat besi ibu saya ini jadi tinggi. Kadar zat besi ini jadi tinggi, terus akhirnya mempengaruhi yang lainnya gitu ya, entah ke jantungnya, entah kemananya gitu ya, ada efeknya begitu ya. Jadi memang tidak ditransfusi, tapi kadar zat besinya itulah yang mengganggu, jadi mengakibatkan sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Tiba-tiba ibu saya tuh lemas waktu bulan Juni kemarin tuh ya, tanggal belasan begitu, akhirnya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dokter ngomong, jantungnya kena, paru-parunya kena, empedunya kena. Loh kok jadi merembet-rembet gitu ya ibu-ibu ya. Dan saat itu mama saya langsung tidak bisa apa-apa. Baringkan badan, miringkan badan aja nggak kuat. Sampai saya bertanya-tanya, Tuhan apa sih sebenarnya yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Sampai saya hampir setiap hari nangis gitu ya. Sampai Pak Tim ini suami saya berkata, kamu itu pendeta kok nangis saya. Memang saya ini orangnya mudah nangis gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya nangis begitu ya, sampai mata bentol-bentol, nanti kalau sangkain nanti tengkar terus be suaminya piye. Saya bilang nggak mungkin lah. Terus akhirnya waktu itu waktu sakit itu selama 2 minggu di rumah sakit tambah drop begitu Bapak Ibu. Sampai pada waktu itu sempat dimasukkan ke ruang HCU ya. Jadi sebelum masuk ruang ICU ada HCU. Di HCU juga tambah drop, tambah begini begitu. Aduh kami ini tambah sampai bingung dan harus pindah ke ICU. Waktu pindah ke ICU, kami bingungnya apa Bapak Ibu, karena ditawarin harus pakai respirator. Kami sampai istilahnya teriak sama Tuhan, Tuhan jangan sampai tambah susah, tambah sakit gitu ya. Orang kasih respirator itu tambah menderita lah istilahnya. Jadi ada pengalaman dari adik saya punya teman, katanya jadi robot itu, tergantung respirator itu berbulan-bulan di ruang ICU. Aduh saya sampai berkata, Tuhan tolong Tuhan, jangan sampai penderitaan mama ini lama gitu ya. Tuhan sembuhkan gitu ya. Kami doanya mintanya sembuhkan. Sembuhkan itu 2 pengertian ya Bapak Ibu ya. Bisa sembuh betul-betul, bisa juga dipanggil Tuhan. Dalam arti udah tidak lagi merasakan kesakitan. Udah kami serah benar-benar sama Tuhan. Tuhan tolong beri yang terbaik. Engkau tahu beri yang terbaik. Karena mama adalah milik Tuhan. Semasa hidup mama saya itu
suka pendoa syafaat, doa pagi. Bapak Ibu pagi-pagi jam 4 sudah berangkat ke gereja doa pagi. Kemudian suka mimpin pujian, ikut persekutuan, aktif pokoknya. Jadi saya bersyukur semasa hidupnya benar-benar imannya. Sampai akhirnya saya sebagai bisa jadi hamba Tuhan ya, karena saya melihat iman seorang ibu yang luar biasa. Nah pada saat waktu sakit itu, saya mulai berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu ya. Tetapi di satu sisi saya seperti pemazmur Asaf ini bertanya-tanya, orang yang jahat seperti ibu itu kok nggak sakit gitu ya. Kelihatannya malah sehat, gemuk lagi. Mama saya kok tambah sakitnya seperti itu. Ada satu pergumulan seperti pemazmur Asaf. Tuhan kenapa, dan kenapa. Tetapi sampai waktu kami berdoa, Tuhan beri yang terbaik. Pada tanggal 28 Juni, akhirnya mama saya tidak lagi dipindah juga ke ICU. Tuhan dengar doa kami, dan waktu itu juga Tuhan memanggil mama saya dengan kondisi pulang ke surga gitu ya, dengan enak, tanpa rasa kesakitan, tanpa rasa dengan wajah yang tersenyum. Kami anak-anaknya berkata, sama jalan mama sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Udah gak lagi merasakan sakit penyakit. Di saat itulah saya merasakan Bapak Ibu, memang kami sebagai anak-anak, sebagai keluarga maunya disembuhkan. Bener enggak Bapak Ibu ya? Orang sakit mintanya doa supaya sembuh. Tetapi jawaban Tuhan sembuh itu juga ketika dipanggil meninggal, kembali kepada Tuhan, itu pun yang terbaik. Justru dalam Wahyu dikatakan apa? Dia beristirahat di dalam segala jerih lelahnya. Nah itulah saya bersyukur, kami bersyukur. Tuhan terima kasih. Walaupun mama dipanggil Tuhan, sembuh benar-benar. Karena tidak lagi merasakan sakit penyakit, nggak lagi merasakan beratnya beban hidup ini. Kami tetap bersyukur pada Tuhan ya. Waktu itu waktu saya bolak-balik pulang, karena bulan kemarin kan sebenarnya saya tugas di sini ya Mas Kris ya. Karena saya bilang sama Mas Kris saya harus pulang Mas Kris, mama saya drop. Udah gitu, waktu disitulah saya percaya. Pak Tim bilang kamu harus kuat loh ya, kamu jangan malah yang dikuat-kuatkan sama kakak adik kamu harus yang kuatkan. Saya minta kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Jadi waktu itu benar-benar dalam pergumulan yang sangat berat yang saya alami, saya tidak pernah merasakan ditinggalkan oleh orang yang saya cintai. Tetapi satu saya merasakan, dan tapi luar biasa, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Di saat pergumulan seperti ini kemudian saya melihat bahwa Tuhan itu baik. Baiknya kenapa Bapak Ibu? Di saat mama saya harus mengalami sakit penyakit, kemudian saya bisa berkata baiknya kenapa? Karena ternyata bagi setiap anak-anak Tuhan itu, sakit penyakit pun Tuhan akan memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan yang besar tetap nyata. Jangan sampai kita melihat kasih Tuhan yang besar saat kita sehat, enggak. Saat kita sakit pun kita melihat bagaimana Tuhan menolong di dalam detik-detik pengobatan, dalam segala kebutuhan, biayanya dan sebagainya. Tuhan mencukupkan. Nah saat itulah kita tetap berkata Tuhan itu baik. Bagaimana pemazmur juga mengatakan dia bergumul mempertahankan hatinya bersih. Nggak mudah ketika bandingkan dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Rasanya hidup lebih nyaman, lebih enak, sehat, gemuk gitu ya, diberkati. Kok ini mama saya yang melayani Tuhan, dekat sama Tuhan sakit. Seolah-olah kami bergumul, dan untuk apa sih mempertahankan hati bersih? Toh orang yang berbuat salah, berbuat dosa, hidupnya senang seperti itu. Bergumul mempertahankan hati bersih. Mungkin ada orang-orang bertanya, ada orang berkata, orang ini setia tapi susah. Ada juga orang yang berkata apa? Orang ini hidupnya susah tapi setia. Kira-kira enak yang mana? Ada kan orang yang ngomong, orang ini setia tapi susah. Tapi ada juga yang ngomong apa? Orang ini hidupnya susah tapi setia. Bagus yang mana? Bagus yang kedua, susah tapi setia. Nah kalau dia setia tapi susah berarti apa? Ya, ada sisi negatifnya. Tapi orang yang susah tapi setia itu yang dicari Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan hidup, dia tidak nyangkali Tuhan, dia tetap imannya kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian dikatakan di sana pemazmur juga bergumul tentang kecemburuan melihat orang fasik. Kesakitan tidak ada, sehat gemuk. Dalam ayat 5 dikatakan tidak mengalami kesusahan manusia. Ayat 8 juga seolah-olah mereka hidupnya diberkati terus ya. Ayat 12 dikatakan mereka terus menambah harta bendanya dengan gampang sekali.
Loh, orang yang bergantung sama Tuhan berkatnya icil-icil gitu ya, sedikit ya. Tapi orang yang nggak bergantungan Tuhan kok berkatnya kelihatannya melimpah-limpah. Dan selain itu bergumul juga apa? Mengalami cercaan orang fasik. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seolah-olah mencela. Loh, kamu loh dekat sama Tuhan kok seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir, si pemazmur bahkan melihat Tuhan itu seolah-olah diam. Di dalam ayat 14 dikatakan di sana bahwa namun sepanjang hari aku kena tulah, dari pagi setiap pagi kena hukuman. Jadi seolah-olah dia melihat Tuhan tuh kok diem terus ya, enggak dengar, enggak, rasanya bagaimana ya, Tuhan seolah-olah berdiam dan tidak beri jawaban apa-apa. Nah itu susah sekali Bapak Ibu ya. Ketika kita dalam pergumulan kita berteriak, Tuhan mintanya Tuhan jawab, kok kayaknya Tuhan tuh diem aja. Apa Tuhan ini tuli gitu ya. Sebenarnya begitu enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Nah itu dia. Tetapi apa yang menyebabkan kita seolah-olah tidak mendengar? Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab doa kita. Adalah karena dosa kita. Tetap ya, namanya manusia walaupun seolah-olah merasa sudah hidup bersih, sudah hidup benar, ada aja pasti kekurangannya. Ya, ada aja cacat celahnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itulah sebabnya setelah pemazmur bergumul, maka dikatakan bahwa si pemazmur akhirnya belajar menguasai diri. Menguasai diri apa? Supaya dia tidak terus nyalahin Tuhan. Supaya dia terus tidak menyangka bahwa Tuhan itu berdiam diri seolah-olah tidak mengasihinya. Tetapi ternyata setelah dia menguasai dirinya, maka pemazmur dikatakan di sana dia mulai menjaga supaya langkahnya tidak lagi salah. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa pemazmur mulai sabar menanti jawaban Tuhan. Dan ayat 17 dikatakan bahwa pemazmur tetap masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Itu hal yang luar biasa ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan persekutuan bersama saudara seiman. Ada jemaat Tuhan yang lama tidak ke gereja, kemudian waktu kami tanya kenapa tidak ke gereja, wah nanti tunggu kalau kami itu udah nggak ada masalah, tunggu kalau saya ini udah lancar semua wis hidup ini nggak ada pergumulan. Ya nggak mungkin lah ya. Dia katanya supaya nanti pergumulannya sudah selesai semua baru mau ke gereja. Ya jangan. Waktu ada pergumulan malah jauh dari Tuhan, itu salah. Harus dekat sama Tuhan. Walaupun kita mungkin juga merasa ada dosa, ada salah di hadapan Tuhan, tetap kita harus dekat sama Tuhan. Karena apa? Tuhan cari orang berdosa, bukan cari orang benar. Tuhan cari orang yang merasa dirinya aku berdosa, aku butuh Tuhan. Dalam pergumulan, dalam kesusahanku aku butuh Tuhan. Nah itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Tuhan. Pemazmur datang ke tempat kudusnya Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi ternyata orang-orang fasik yang akhirnya kelihatannya lebih makmur, lebih enak dan lain sebagainya, ternyata dia melihat bagaimana kesudahan mereka terima ya. Itulah sebabnya akhirnya pemazmur juga membangun komitmen yang baru. Ayat 23 dan 24 ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Nah itu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa. Tetapi aku tetap di dekatmu. Nah Bapak Ibu, apakah ini juga menjadi komitmen kita semua? Ketika pergumulan seberat apapun yang dialami oleh kita semua, kita tetap mau dekat kepada Tuhan. Karena saat kita dekat dengan Tuhan, itulah kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Saya merasakan waktu itu tidak bisa tidur Bapak Ibu ya, bangun gitu ya. Karena saya berusaha untuk merawat mama saya, karena jauh dari mulai saya SMA sampai saya berumah tangga begitu ya. Jauh dari orang tua, jarang pulang gitu ya, pulang-pulang setahun sekali kayak gitu. Jadi waktu dengar mama saya sakit, saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri kesempatan saya bisa merawat mama saya. Waktu sakit saya berusaha merawat mama saya sampai kadang-kadang enggak tidur. Suami saya tanya, kamu di mana di rumah sakit? Lo enggak pulang belas? Enggak. Nah, memang komitmen saya pulang
untuk menjaga mama saya jadi berkat gitu ya. Saya kuatkan saya bisikin mama saya katakan firman Tuhan terus gitu ya. Jadi saya sebenarnya bisa ambruk, bisa. Tetapi waktu itu saya merasakan benar-benar kekuatan Tuhan yang luar biasa. Secara fisik juga secara rohani, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tetapi saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena saya terus mengandalkan Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan saya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus terus membangun satu komitmen. Dekat dengan Tuhan, itulah komitmen yang utama. Kemudian selanjutnya dalam ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, tetapi dikatakan di sana, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Luar biasa. Apa yang kita andalkan sih di dalam dunia ini? Kalau bukan Allah. Allah lah yang menjadi andalan kita, Allah lah yang menjadi sandaran kita. Kali katakan oleh firman Tuhan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Apa yang kita ingini di bumi ini? Ketika seorang istri ditinggal oleh suami, apa yang diinginkan? Mungkin kita berkata, seumur hidup kita sama-sama. Benar nggak Bapak Ibu? Anak-anak terus butuh orang tua butuh anak dan seterusnya. Tetapi ketika kita berkata, siapa sih yang kuingini di bumi ini? Biarlah kita punya komitmen, hanya Tuhan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, dalam ayat yang ke-27, ayat 27 dikatakan, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Nah itu, orang yang jauh dengan Tuhan akan binasa. Dan akan kubinasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah, dan aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Bapak Ibu, biarlah kita terus mau menaruh tempat, makasih Bu, kita mau terus menaruh tempat perlindungan kita pada Tuhan Allah, supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu mau terus dekat sama Tuhan? Teruslah melekat sama Tuhan. Karena di dalam ayat ini diulang-ulang pemasuk mengatakan dekat-dekat gitu ya, dekat pada Allah itu yang utama. Kalau saya sebagai seorang istri dekat dengan suami seneng gitu ya. Kalau suami misalnya lagi tugas keluar kota, aduh rasanya nggak ada ya yang menjadi pelindung begitu. Tapi siapa sih yang sebenarnya menjadi pelindung bagi kita di dunia ini? Dikatakan oleh firman Tuhan, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Setiap kita anak-anak Tuhan, biar menaruh perlindungan hanya kepada Tuhan Allah kita. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kita bisa menceritakan segala pekerjaannya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami dan rasakan Bapak Ibu, kita terus bisa menceritakan segala pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Tidak ada yang pernah mengecewakan Bapak Ibu, ya. Sekalipun di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah mungkin sakit penyakit yang tidak pernah seolah-olah dapat disembuhkan, tetap disitulah kita tetap melihat Tuhan baik. Jangan kita berpikir bahwa ketika seseorang sakit tidak sembuh maka berarti Tuhan itu jahat. Tidak, Tuhan baik karena memang karakternya adalah baik. Dan biarlah kesukaan kita tetap mengatakan Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Dia baik adanya. Dan kita sangat patut bersyukur dan patut untuk terus melekat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan, renungan singkat ini boleh menguatkan setiap kita di tengah-tengah kondisi apapun.
kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pujian Bu Kasno tadi enak ya Bu ya. Jadi bahwa kita mau terus sama Tuhan ya. Dia gunung batu kita, dia menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Bila pemazmur, apa yang dialami oleh pemazmur Asaf boleh menguatkan kita semua di tengah-tengah pergumulan. Tentunya ada pengharapan. Kalau orang di dalam pergumulannya tidak ada pengharapan, maka orang itu bisa menjadi apa Bapak Ibu? Bisa menyangkal Tuhan, jadi stres, depresi, bisa ada yang iya. Jadi jangan sampai tengah-tengah setiap pergumulan kita, penderitaan kita, biar kita tetap memiliki pengharapan. Itu pengharapan penting. Karena kita tahu langit bumi akan lenyap. Segala apapun yang ada di dalamnya akan lenyap. Tetapi Tuhan, kuasanya tetap boleh abadi. Dan boleh tetap kita miliki. Sehingga itulah menjadi kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang abadi, yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah bisa musnah, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dia bagian harta kita yang teramat penting dan teramat indah ya. Jadi mari kita baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat penutup dan ayat mas kita. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Ya, Mazmur 73 ayat 26. Kita sama-sama bersuara Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Semua akan lenyap, semua akan habis, tetapi gunung batu kita tetap untuk selama-lamanya. Biarlah dia menjadi pujaan kita, menjadi kekasih hati kita, yang terus akan menopang kehidupan kita semua. Amin tuh firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu tinggal bersamanya. Hanya dekat. Dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita beri bersama-sama. Ku ingin selalu, bersekutu denganmu,
Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan penderitaan yang kami alami, kami memiliki Allah, sumber perlindungan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Ketika apapun yang ada dalam dunia akan lenyap, tetapi Engkau menjadi bagian kami yang tetap untuk selama-lamanya. Dan biarlah hati kami terus melekat, hati kami terus mengandalkan Engkau, hati kami terus dekat kepadamu Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan apapun, kami tetap melihat bahwa Tuhanlah yang akan terus menolong kami. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau yang hadir, Engkau yang peduli, Engkau yang menopang kami, Engkau yang teguhkan iman kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, di TPI Tengger Kandangan. Mereka terus boleh memiliki iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan apapun. Mereka terus mengiring Engkau dengan setia. Terus mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tetaplah bergumul di dalam persekutuan kita dengan Tuhan ya. Tuhan menolong kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Paidi ya. Tuhan memberkati. Tuhan, kita semuanya boleh dikuatkan oleh firman Tuhan saat malam hari ini. Biarlah setiap kita boleh senantiasa setia, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Susi Raswati yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.